Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Yusuf. Untuk kali ini pertemuan kita tentang mapel pekerjaan dasar elektromekanik. Sebelum kita mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, anak-anak sekalian, sejenak marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Al-hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pagi hari ini untuk mapel PDI ini kita akan belajar tentang trafo atau transformator. Apa itu trafo anak-anak? Digunakan untuk apa trafo itu di peralatan elektronik? Anak-anak sekalian, trafo atau orang biasa menyebut transformator itu merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, tegangan seperti apa yang dinaikkan atau yang diturunkan oleh trafo tersebut adalah tegangan yang memiliki arus bolak-balik, atau orang menyebutnya tegangan AC atau alternating current. Nah, anak-anak sekalian, transformator ini bekerja dengan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Sekali lagi, berdasarkan prinsip dari induksi elektromagnetik. Seperti apa akan Bapak jelaskan satu persatu. Nah, ini bisa Anda lihat anak-anak bentuk fisik dari transformator yang ada di pasaran Jadi kalau Anda lihat di salah satu peralatan elektronik, misalnya di televisi atau apalah peralatan elektronik yang ada di rumah, itu pasti di dalamnya ada trafonya. Nah, fungsinya yaitu tadi yang Bapak jelaskan di awal tadi, adalah menurunkan atau menaikkan tegangan. Nah, untuk konsep trafo dalam televisi itu menggunakan prinsip kerja penurunan tegangan anak-anak. Jadi dia trafonya trafo tipe step down Nah, ini bentuk fisik transformatornya, ukurannya sangat besar sekali. Dia trafo tipe step up digunakan di pembangkit, fungsinya untuk menaikkan tegangan. Nah, anak-anak sekalian, ini bentuk konstruksi dari transformator. Jadi kalau trafo itu kita buka, itu dalamnya seperti ini. Bagian-bagiannya apa yang ada dalam transformator itu? Yang pertama ada inti besi atau keren. Ini merupakan lempengan-lempengan besi yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki ketebalan tertentu. Bagian yang kedua adalah kumparan primer. Jadi bagian dari trafo yang kedua ini adalah kumparan primer, yang mana kumparan primer ini merupakan suatu belitan dengan sesuai perhitungan tertentu untuk menghasilkan tegangan berapa yang diturunkan atau tegangan berapa yang akan dinaikkan. Jadi dalam trafo, konstruksi trafo itu ada kumparan primer dan ada kumparan sekunder. Sampai sini paham ya? Nah, trafo anak-anak itu dibagi menjadi dua jenis. Ada trafo step up, yang mana trafo step up itu digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Jadi istilahnya trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan listrik itu disebut trafo step up. Kenapa? Karena jumlah lilitan primer itu lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Kalau anak-anak lihat yang ini tadi jadi lilit kumparan primer atau lilitan primer itu lebih sedikit daripada kumparan sekunder.
Nah, ini untuk trafo jenis tipe step up. Jadi kalau kumparan primer ini diberikan tegangan ya, misalnya tegangannya 220 volt. Nah, karena kumparannya sedikit, lebih sedikit dari kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan dari kumparan sekunder ini akan lebih besar dari tegangan inputnya. Paham ya sampai sini ya? Ya, selanjutnya ini tadi ya, jenis trafo yang kedua. Nah, ini contohnya dulu. Contohnya trafo step up itu trafo yang digunakan di pembangkit listrik. Ya, sedikit Bapak menjelaskan. Jadi di pembangkit listrik itu anak-anak ada trafo step up yang fungsinya untuk menaikkan tegangan. Karena tegangan yang dihasilkan oleh generator atau pembangkit ya, itu rata-rata di bawah 50 kV atau 50.000 volt. Artinya tegangan yang akan diinterkoneksikan atau dijadikan satu dengan saluran transmisi ini harus dinaikkan. Karena saluran transmisi itu tegangannya adalah ada yang 150 kV untuk saluran udara tegangan tinggi, ada 500 kV untuk saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, jadi tegangan yang dihasilkan oleh generator tadi akan dinaikkan anak-anak menggunakan trafo jenis step up. Jadi tegangan dari generator 50 kV tadi ya, oleh trafo step up dinaikkan menjadi tegangan 150 atau 500 kV ya. Nah, itu contoh dari trafo step up. Nah, jenis trafo yang kedua itu adalah trafo step down ya. Jadi trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Kenapa? Karena jumlah lilitan primer itu lebih banyak daripada lilitan sekunder. Nah, ini balik lagi ya ke sini ya. Nah, jumlah lilitan primer ya untuk trafo jenis step down itu lebih banyak daripada kumparan sekunder. Ya. Jadi kalau kumparan primer ini diberikan tegangan ya, misalnya 220 volt ya. Jadi tegangan sekunder ini akan lebih kecil ya, sesuai dengan perhitungan jumlah lilitan. Itu nanti akan kita pelajari bagaimana cara menghitung jumlah lilitan primer dan sekunder untuk menghasilkan tegangan yang akan kita inginkan. Itu nanti aja. Kita belajar tentang konsep dasar transformator dulu aja. Ya. Sekali lagi Bapak ulang, untuk trafo jenis step down jumlah lilitan primer itu lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder itu pasti lebih kecil daripada kumparan primer. Paham ya sampai sini ya? Contohnya apa anak-anak ya? Trafo step down itu sangat banyak sekali dijumpai di peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Misal adaptor HP atau adaptor laptop. Nah, itu menggunakan trafo step down. Nanti anak-anak suatu saat kita akan praktikum membongkar adaptor. Nah, kita lihat di dalam adaptor itu ada apa saja. Ada trafo, ada rangkaian penyara arus. Nanti kita lihat pada saat praktikum. Ya, jadi Pak ulang lagi, trafo step down itu contohnya ada di adaptor ya. Kan adaptor itu kan kalau kita colokkan ke listrik ke tegangan PLN 220 volt ya, oleh adaptor atau charger HP itu tegangan akan diturunkan dan sekaligus akan disearahkan arusnya ya kan. Soalnya apa? Tegangan dari PLN itu berapa? 220 volt kan, AC. Sementara HP kita itu membutuhkan tegangan 5 volt DC. Nah, oleh charger atau adaptor HP ini ya, tegangan diturunkan sekaligus disearahkan arusnya. Tegangan dari PLN 220 volt AC diturunkan menjadi tegangan 5 volt DC. Nah, output dari adaptor inilah yang digunakan untuk mengecas HP kalian yang ada di rumah. Nah, sampai sini paham ya anak-anak ya?
Paham ya konsep dasar dari transformator. Nah, anak-anak sekalian, saya kira cukup ya pembelajaran pada pagi hari ini tentang transformator ya. Sekali lagi nanti e-book ini akan saya bagikan di grup WA kalian, minta tolong nanti dipelajari lagi di rumah. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas atau belum paham bisa ditanyakan ke Bapak. Oke anak-anak, sebelum Bapak akhiri, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian ya, yang pertama selalu sholat 5 waktu tepat waktu, yang kedua selalu taati apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian, yang ketiga tetap semangat, selalu belajar dengan rajin dan tekun. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran mapel PDE pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.